guru kita kepada Ustadz Samsam Nur Hidayat agar bisa memberikan tausiah dan juga arahannya kepada kita semuanya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Islam, Pak Ketua Dewan Syariah, dan juga para dokter, para karyawan di Rumah Sakit Islam Bogor yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya sehat semuanya? Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Biasanya saya ketemu itu di Rabu pagi. Sekarang berganti jadi Rabu malam. Rabu malam kan ya? Dan agendanya adalah mabit. Mabit itu sebetulnya dari bahasa Arab. Mabit artinya menginap. Cuman kadang-kadang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Mabit itu jadi singkatan. Mabit, malam, bina, iman, dan takwa. Walaupun tadi MC sudah nge-mention ya, bahwa acara sebetulnya setelah mabit ini ada makan-makan. Betul ya? Dan biasanya kalau sudah disebutkan makan-makan, wah, Ustadz ceramahnya pakai metode proklamasi aja. Metode proklamasi dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya mudah-mudahan insya Allah di ulang tahun milad Rumah Sakit Islam yang ke-35 ini, insya Allah mudah-mudahan Rumah Sakit Islam menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan senantiasa Allah berikan keberkahan, pahala atas setiap amalan yang kita kerjakan, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mabit. Selain mabit itu juga dalam rangka tasyakur bin ni'mah, dalam rangka mensyukuri setiap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah mereka yang selalu bersyukur. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Bersyukur menandakan bahwa kita merasa cukup atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi yang namanya syukur itu adalah selalu berterima kasih atas seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ada satu hal yang menarik dalam kehidupan ini. Islam punya satu konsep yang bagus.
Selain daripada bersyukur, ada yang disebut dengan istilah qanaah. Mungkin pernah di antara kita mendengar istilah qanaah. Jadi kalau disebut dengan qanaah, ternyata ada satu definisi yang disampaikan oleh seorang ulama, namanya Imam Ibnu Battal. Beliau mengatakan begini, yang disebut dengan qanaah itu, kata beliau, ar-ridha biqada'illahi ta'ala wat taslimu li amrihi alima anna ma indallahi khairun lil abrar. Yang artinya, kata beliau begini, ar-ridha biqada'illah. Yang disebut dengan qanaah adalah ridha terhadap ketentuan Allah. Jadi yang disebut dengan qanaah itu adalah ridha. Ustaz, ridha itu apa? Ridha itu senang, bahagia, menerima, gitu kan? Biqada'illah, terhadap seluruh ketentuan Allah. Kenapa qanaah itu disebut dengan ridha dengan seluruh ketentuan Allah? Karena apa yang telah diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Bahkan bukan hanya ridha, wat taslimu li amrih, berserah diri atas seluruh perintah Allah itu, sebab kita tahu anna min indillah, anna ma indallah, bahwa segala sesuatu yang ada pada sisi Allah khairun lil abrar, itu merupakan kebaikan dan akan memberikan kebaikan yang banyak. Jadi mana sederhana daripada qanaah, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah selalu menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Termasuk ketika tempat kita bekerja, Rumah Sakit Islam Bogor, yang hari kemarin ya, hari Selasa, itu tepat usianya di usia yang ke-35. Dan kita mungkin mengabdi di sini, bekerja di sini itu bermacam-macam. Mungkin ada yang ya, dari yang paling yang paling lama sampai yang paling baru. Tapi semata-mata apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, wabil khusus dengan wasilah Rumah Sakit Islam ini, maka kita ridha biqada'illah, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan berserah diri atas seluruh perintahnya dengan keyakinan bahwa setiap yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik dari Allah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sifat qanaah. Qanaah itu bukan berarti tanpa ada usaha. Qanaah itu bukan berarti tanpa ada ikhtiar. Namanya qanaah itu melibatkan usaha, melibatkan ikhtiar. Tapi ketika mendapatkan hasilnya, kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu analogi. Ini ada satu kisah. Ada seorang direktur, dia akan pergi ke luar negeri. Kemudian direktur itu memanggil 3 orang karyawan. Karyawan pertama dikatakan di situ, dia karyawan itu cerdas, rajin dan jujur. Walaupun tidak terlalu cerdas, rajin, jujur. Maka si direktur bilang, aku kasih engkau uang 5 juta rupiah untuk engkau jadikan modal untuk bikin usaha selama 1 tahun, selama aku pergi ke luar negeri. Dikasihlah karyawan pertama ini uang 5 juta. Karyawan kedua ya dipanggil juga oleh si direktur ini, dan karyawan kedua ini adalah karyawan yang rajin, jujur, tetapi tidak terlalu pintar. Maka si karyawan kedua ini dikasih uangnya, kalau tadi 5 juta untuk modal, karyawan kedua ini dikasihnya 3 juta rupiah. Silahkan pakai modal untuk usaha, selama aku pergi ke luar negeri, jadikan itu modal usaha. Nah, ada karyawan ketiga. Karyawan ketiga ini pintar, tapi mohon maaf dia pemalas dan kurang jujur. Akhirnya sama direktur yang pergi ke luar negeri dikasih hanya 1 juta. Ketika dia mendapatkan 1 juta, kata sekaryawan yang pintar tapi mohon maaf pemalas dan kurang jujur ini, dia mengatakan, kenapa aku dikasih cuma 1 juta, sementara teman-temanku ada yang dikasih 5 juta, ada yang dikasih 3 juta. Akhirnya 2 karyawan pertama dia menggulirkan modal yang dikasih si direktur untuk
melakukan usaha. Dan akhirnya usahanya ya selama 1 tahun itu alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kasih keberkahan, Allah kasih kemudahan, sampai yang tadinya yang 5 juta uangnya menjadi 10 juta. Yang 3 juta kemudian bertambah juga sampai uangnya menjadi 6 juta, 8 juta dan seterusnya. Sementara yang dikasih 1 juta dia mengumpat, dia bilang, cukup buat apa uang 1 juta, dia bilang. Ya. Disuruh buka usaha, belum tentu usahanya maju, belum tentu untung, yang ada kemungkinan saya pasti rugi, dia bilang. Akhirnya dia endapkan uang itu, dia tidak simpan uang itu, malah dipakai untuk yang lain. Setelah 1 tahun kemudian si direktur itu pulang, tentu nasib 3 orang ini berbeda. Apa yang membedakan kemudian karyawan ketiga dari karyawan yang lainnya? Karyawan yang ketiga ini kemudian kalau dari sisi agama, dia kemudian hilang sifat qanaah. Apa qanaah? Qanaah adalah ridha dengan setiap ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian walaupun ya mungkin si direktur ini melihat setiap orang berbeda kondisinya. Maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang namanya keridhaan terhadap setiap ketentuan dan ketetapan Allah kepada kita dalam segala urusan. Allah kasih kita fisik seperti ini misalkan. Allah kasih kita jadi orang Indonesia, lahir ada yang di Bogor, ada yang di mana, itu ketentuan Allah dan kita nerima. Itulah yang disebut dengan qanaah. Bahkan ada di dalam ayat Al-Quran, teman-teman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, ini ayat yang sering kita baca. Kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah begini, "Man 'amila salihan," siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman. Jadi siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, syaratnya beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan padanya kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Ternyata jumhur mufassir, mayoritas ahli tafsir menafsirkan yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah sifat qanaah, sifat merasa cukup terhadap setiap karunia dan pemberian dari Allah. Kenapa harus punya sifat qanaah? Karena manusia itu kadang-kadang kalau mengikuti hawa nafsunya, dia selalu tidak akan merasa cukup. Saya pernah bercerita, ada kisah dulu. Saya waktu SMA itu masih ingat, ada teman saya, dia bilang begini, "Sam, saya mau pinjam duit 50 ribu. Kemudian saya bilang, aduh gak punya uang 50 ribu, coba kamu doa sama Allah. Akhirnya dia benar berdoa sama Allah. Ketika setelah berdoa sama Allah, dia masuk masjid sebelum sekolah itu, sholat duha 2 rakaat, kemudian doa sama Allah, ya Allah ya Rabb, hari ini aku lagi butuh uang ya Allah 50 ribu. Kasih saja aku uang 50 ribu ya Allah, karena aku ada kebutuhan mendesak. Setelah sholat duha, kemudian dia masuk kelas. Setelah masuk kelas, tibalah waktu sholat duhur. Setelah tiba waktu sholat duhur, tiba-tiba dia dipanggil oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Kemudian wakil kepala sekolah bilang begini, kamu sini, Bapak mau ngucapin terima kasih karena 3 hari yang lalu kamu sudah bantuin Bapak buat ngetik makalah. Di zaman itu, ngetik makalah. Bapak mau kasih hadiah. Ternyata diambil dari dompet guru kami itu, dan dia bercerita persis ceritanya. Dia bilang, guru itu, wakil kepala sekolah lulusan kesiswaan, ngambil uang 50 ribu. Jadi pagi hari dia minta sama Allah uang 50 ribu, siangnya langsung dikabul sama Allah, dapat berapa? 50 ribu. Mungkin kita pernah hampir sama punya kejadian seperti itu. Dalam satu kondisi kita minta sama Allah butuh
ya Allah butuh uang 200 ribu, 300 ribu. Ternyata Allah ngasih. Bisa jadi bukan hanya uang, apapun. Dan teman saya ini dapat 50 ribu. Setelah dapat 50 ribu, komentarnya begini. Cuman Sam, sayang ya, tadi saya kenapa pas berdoa mintanya cuman 50 ribu. Kenapa mintanya gak 200 ribu katanya. Kalau ada 200 ribu mungkin ada sisa buat ongkos. Itulah manusia. Itulah kadang-kadang kita minta 50 ribu, dikasih sama Allah 50 ribu, ternyata pengennya lebih. Kita kadang-kadang minta sama Allah, ya Allah bulan ini saya butuh 1 juta deh ya Allah tambahan. Dikasih sama Allah 1 juta, ternyata udah 1 juta. Kadang kita masih mikir begini, kalau 2 juta aja ya Allah, mungkin masih banyak sisanya. Itulah manusia. Makanya benar kata Nabi SAW, jika seandainya manusia itu dikasih 1 pulau emas, maka dia akan meminta pulau emas yang lain. Ya, manusia itu gak akan pernah puas. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan pernah puas. Makanya ternyata Nabi SAW punya definisi orang kaya. Apa orang kaya itu? Kata Nabi begini, laisal ghina an kathratil arad. Bukan termasuk orang kaya an kathratil arad, orang yang banyak tabungannya, orang yang banyak perhiasannya, orang yang banyak asetnya. Walakinnal ghina, tapi orang kaya itu kata Nabi, ghinan nafs, orang yang jiwanya selalu merasa cukup. Mohon maaf, orang yang korupsi itu kira-kira hartanya sebelum korupsi banyak gak? Kadang-kadang banyak gitu. Kadang-kadang dia rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi masih mau korupsi. Kenapa begitu? Dia tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Padahal Nabi SAW mengatakan tadi, laisal ghina an kathratil arad, bukan orang kaya orang yang banyak asetnya, walakinnal ghina, tapi orang yang kaya itu ghina nafs, orang yang selalu merasa cukup. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, ridhalah terhadap setiap ketentuan dan ketetapan Allah, takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keuntungan sifat qanaah dalam kehidupan kita? Apa keuntungan sifat merasa cukup atas setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Jadi, mohon maaf, salah satu sebab orang itu tidak bersyukur yaitu apa? Antuqarina nafsaka bil akharin. Kita itu banyak tidak bersyukur karena apa? Salah satu penyebabnya antuqarina nafsak, engkau membandingkan dirimu bil akharin, dengan orang lain. Kita kadang-kadang kan iri sama orang. Kenapa? Padahal dulu sekolahnya sama, belajarnya sama. Kalau disebut pinter kayaknya lebih pinteran kita. Tapi kok sekarang kenapa rizkinya lebih banyak dia? Akhirnya apa? Akhirnya karena melihat orang lain, antuqarina nafsaka bil akharin, apa yang terjadi? Bersyukurnya kurang. Maka kata para ulama, ya, la tuqarin nafsaka bil akharin. Engkau jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap kita itu jalan rizkinya, jalan kesuksesannya itu bisa jadi berbeda-beda. Saya dulu pernah ada pengalaman begini. Saya punya anak murid. Dulu ketika saya ngajar dia masih SMP. Udah itu luluslah dia jadi anak SMA. Beberapa tahun kemudian jadi anak SMA. Ternyata dengan izin Allah luar biasa, setelah SMA berprestasi di SMA-nya. Tapi prestasinya di bidang apa? Waktu itu 5 tahun lalu kalau tidak salah, berprestasi Pak, jadi YouTuber. Jadi YouTuber sukses. Ketika dia upload itu konten, itu viewersnya banyak, penontonnya banyak. Sampai diumumkan di sekolah SMA-nya, kata gurunya, sampai satu waktu dia pernah dalam 1 bulan itu penghasilan YouTube-nya mencapai 9 juta rupiah. Mencapai 9 juta rupiah. Ya. Sampai saya kemudian coba lihat kontennya. Ternyata kontennya biasa aja. Ada ngaji, ada nyanyi, ada macam-macam lah gitu. Dan kalau kita lihat kayaknya menurut kita gitu ya, kayaknya kontennya biasa aja, tapi kok viewersnya banyak.
Saya sampai kepikiran ide, apa saya banting setir aja di YouTuber gitu. Gitu kan. Cuman saya kepikiran lagi begini, rizki setiap orang itu bisa berbeda. Cara, metode itu bisa ditiru, tapi rizki bisa ditiru gak? Nggak bisa. Dulu tahun-tahun berapa tuh orang jual apa gitu kan? Misalkan orang jual es kelapa, ya. Es kelapa harganya sama, lokasinya sama, ya. Mungkin bahannya sama, resepnya sama, pertanyaannya, rizkinya bisa sama gak? Tidak. Maka la tuqarin nafsaka bil akharin. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ada para ulama mengatakan ada 5 manfaat daripada sifat qanaah. Apa 5 manfaat sifat qanaah itu? 1, kata para ulama adalah mendapatkan dunia seluruhnya. Jadi orang yang selalu merasa cukup, orang yang selalu merasa cukup atas pemberian dari Allah, dia mendapatkan dunia dan segala isinya. Hadisnya nanti bisa dibaca riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan begini, man asbaha minkum aminan. Man, barang siapa, siapa saja, asbaha minkum aminan, di antara kalian mendapati waktu paginya dalam keadaan aman. Ketika kita bangun tidur, aman Pak, tentram, bahagia. Fi sirbihi, ya, dia mendapatkan keamanan di rumahnya, aman, tentram, bahagia, sehat. Mu'afan fi jasadihi, kemudian fisiknya sehat, rumahnya aman, fisiknya sehat, ya. Indahu qutu yaumihi, dia punya makan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi ternyata ada istilah begini kan, bahagia itu sederhana. Kadang standar bahagia kan beda-beda ya. Coba anak kecil bahagianya apa? Anak kecil itu bahagia kalau dia punya waktu main. Makanya dulu saya suka mikir begini, waktu jadi anak-anak, ya enak ya kalau jadi orang dewasa kayaknya bahagia. Pengen dulu waktu SD, pengen jadi anak SMP. Kenapa pengen jadi anak SMP? Sebab zaman SD, zaman saya tuh suka ada imunisasi yang disuntik tuh. Ya, kalau suka ada dokter yang nyuntik-nyuntik gitu, banyak teman-teman yang dari sekolahnya kabur. Wah, kalau SMP nanti mungkin gak disuntik-suntik lagi gitu kan. Akhirnya pengen jadi anak SMP. Setelah SMP pengen jadi anak SMA. Lebih dewasa, gak diatur-atur lagi sama orang tua. Setelah SMA pengen kuliah. Udah kuliah pengen kerja. Udah kerja pengen nikah. Udah nikah punya anak. Udah punya anak kayaknya enak ya kalau balik lagi jadi zaman SD. Kan mikirnya begitu. Kenapa? Zaman SD gak mikirin token listrik. Betul gak Pak? Zaman SD gak mikirin anak sekolah. Zaman SD gak mikirin makan apa nanti siang dan seterusnya. Pikirannya adalah main. Kan begitu. Maka kebahagiaan itu sederhana. Yang dulu kita anggap bahagia bisa jadi hari ini biasa aja. Atau yang dulu kita anggap biasa aja justru menurut kita kayaknya hari ini bahagia. Makanya kenapa sekarang banyak orang tua ya yang kadang-kadang masih kebawa tuh sifat kekanak-kanakannya. Karena bisa jadi ada istilah masa kecil kurang bahagia. Saya mendapati, mohon maaf, ada bapak-bapak seusia saya itu masih seneng main game. Banyak gak? Banyak. Ya. Banyak itu. Banyak. Kenapa begitu? Jangan-jangan dulu waktu kecilnya kurang bahagia. Padahal dulu ya kami kalau pulang SMA itu main PS biasanya Pak. Ya. Jadi dipuas-puasin gitu. Makanya namanya bahagia itu sederhana. Nah, maka disebutkan kata Nabi, manfaat qanaah yang pertama adalah mendapatkan dunia dan segala isinya. Tadi, siapa yang pagi harinya mendapati aman ketika bangun tidur, sehat badannya, cukup rizkinya, ya cukup untuk makan hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan segala isinya. Maka ada istilah bahagia itu sederhana.
Saya suka bandingkan begini, teman-teman, Bapak Ibu yang tinggal di kota, ya, tinggal di kota hampir tiap hari makannya tempe, tahu, telur atau daging. Biasanya dia berpikir enak ya kalau makan ikan asin, ya kan? Ikan asin, nasinya nasi liwet, pakai kemudian sambal, apalagi jengkol, ya, wah dan seterusnya. Jadi orang kota kadang-kadang pengen makanan orang kampung, Pak. Sebaliknya coba orang kampung pengen makanan orang kota. Jadi sebetulnya yang bahagia itu makanan orang kampung apa makanan orang kota? Hah? Yang penting makan, Ustadz. Jadi yang bahagia itu yang penting makan. Makanya bahagia itu sederhana. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah, apa manfaat qanaah? Manfaat qanaah yang kedua adalah menjadi orang yang beruntung. Ya, orang qanaah, orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah, dia akan selalu merasa beruntung. Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi begini, qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia orang yang sudah masuk Islam, wa ruziqa kafafan, rizkinya dicukupi oleh Allah, wa qanna'ahu Allahu bima atah, kemudian dia merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi 3 kata Nabi, sungguh bahagia. Siapa yang bahagia itu? Orang yang masuk Islam, rizkinya dicukupi dan dia menerima ridha atas seluruh pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang disebut dengan istilah qanaah. Yang ketiga, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang qanaah atau merasa cukup dalam dirinya, dia akan mudah bersyukur. Orang yang qanaah akan mudah bersyukur. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, undur ila man asfala minkum wa la tanzur man fawqakum. Unzur, lihatlah, ila man asfala minkum, kepada orang yang berada di bawahmu. Wala tanzur man fawqakum, jangan sering-sering terlalu banyak ngelihat kepada orang yang di atas kalian. Ternyata kalau Bapak Ibu teman-teman ini aktivitas di rumah sakit, sering-sering lihat orang yang sakit. Ya, harusnya ketika kita sering melihat orang yang sakit, maka kita lebih bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat sehat. Sesekali juga coba main ke tempat, ke kampung, atau ke pemukiman-pemukiman dalam tanda petik yang kumuh, Pak. Yang ada istilah, kalau zaman dulu apa? Pakumis katanya. Padat, kumuh, miskin. Ya, padat, kumuh, miskin, itu zaman dulu tuh. Ya, sesekali main. Sesekali coba datang kepada orang-orang yang dari sisi harta, dari sisi rizki, itu tidak seperti kita yang insya Allah dicukupkan sama Allah. Maka kalau kita unzur ila man asfala minkum, banyak menengok, melihat, memperhatikan orang yang di bawah kita, maka kita akan lebih banyak apa? Bersyukur. Tadi salah satu penyebab orang tidak bersyukur itu tuqarina nafsaka bil akharin, banyak membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama dalam hal kesuksesan yang sifatnya duniawi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan kita, rizki yang menurut Allah itu cukup. Yang keempat, ya. Yang keempat, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika kita memiliki sifat qanaah, qanaah artinya menerima, ridha terhadap seluruh pemberian Allah. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari hasad. Hasad itu iri dengki. Ya. Nabi SAW menyampaikan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, jauhi olehmu iri dengki, karena sesungguhnya kedengkian itu akan menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Kama ta'kulun narul hatab. Walaupun kadang-kadang kata para ulama, manusia ini gak akan lepas dari sifat dengki. Ada satu perkataan ulama begini, ma khala jasadun an hasadin illa annal karima yukhfiyahu wa annal laima yubdiyahu. Kata para ulama, la ma khala jasadun an hasadin. Jasad manusia tidak akan pernah kosong dari kedengkian. Dan biasanya kedengkian itu pada orang yang satu level.
Orang yang jualan sayuran dengki sesama penjual sayur. Gak mungkin orang jual sayur dengki sama penjual HP, gak mungkin. Orang yang ya satu level, guru dengan guru, mohon maaf, kadang ustadz dengan ustadz, itu ada kedengkian itu. Ya, maka kata para ulama, ma khala jasadun an hasad. Jasad manusia gak akan lepas dari yang namanya kedengkian. Illa annal karima yukhfiyah. Kecuali orang yang hatinya bersih, dia akan menyembunyikan kedengkian tersebut. Kemudian mendoakan orang yang dia dengki dengan kebaikan. Wa annal laima yubdiyahu. Sebaliknya orang yang hatinya kotor, dia akan menampakkan kedengkian itu dan dia berharap agar nikmat yang diterima orang lain pindah pada dirinya. Maka dengan qanaah, dengan sifat merasa cukup, nerima, ridho dengan setiap pemberian dari Allah, kita akan terhindar dari kedengkian pada orang lain. Terakhir, ya, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah, sifat merasa cukup. Yang kelima, bisa mengatasi problem kehidupan. Apa salah satu problem kehidupan? Yaitu mohon maaf, salah satu problem kehidupan adalah berhutang. Sekarang kan orang lame terlibat pinjol, pinjaman online, sampai ditagih-tagih. Kalau gak pinjaman online di kampung Bang Emok, gitu kan? Kenapa? Karena orang kadang tidak merasa cukup, maka bermudah-mudahan dalam hal berhutang. Ya, saya pernah diskusi sama teman saya, beliau ini orang Tionghoa gitu ya. Terus dia kebanyakan di Indonesia itu orangnya, kebanyakan orang kita, ini autokritik buat kita, ya, bukan pengen jadi orang kaya, tapi kebanyakan pengen terlihat kaya. Beda gak? Kaya sama terlihat kaya? Beda, ya. Memaksakan sesuatu padahal tidak mampu, mohon maaf, kadang-kadang itu namanya pengen terlihat kaya, pengen terlihat mampu, pengen terlihat sukses. Beda orang sukses sama orang pengen kelihatan sukses, itu dua hal yang berbeda, ya. Maka salah satu kunci daripada problem kehidupan itu hutang piutang. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu akan masuk surga langsung tanpa hisab, kecuali kata Nabi kalau dia punya kaitan hutang piutang. Dan kalau sudah hutang piutang itu biasanya yang tadinya saudara, yang tadinya besti, itu biasanya hubungannya hancur gara-gara apa? Hutang piutang, ya. Maka hati-hati, salah satu penyebab orang banyak terjebak pada hutang piutang karena tidak punya sifat qanaah, karena tidak punya sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka terakhir, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan dalam hati kita, dalam diri kita sifat qanaah, sifat yang selalu merasa cukup terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai Nabi katakan dalam sebuah riwayat, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridhalah terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah kepadamu, takun agnan nas, maka insyaallah kita akan jadi orang yang paling kaya, orang yang selalu merasa cukup dengan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pengatur acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.